Kita skip sekalian. Lalu kenapa kemudian setan bisa menguasai manusia hamba Allah? Ya. Pertama, perlu Bapak Ibu semua catat, kasih bulatan, dipoto, dibuletin lagi, digaris bawahi, dicetak tebal-tebal, ya. Bahwasannya seluruh gangguan setan, seluruh gangguan jin, seluruh bentuk sihir itu terjadi hanya akan terjadi atas perkenan, atas persetujuan, atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang yang perlu mengimani ayat ini 2 tahun perjalanan. Saya berharap Bapak Ibu tidak perlu 2 tahun itu. Ya. Wa ma hum bidharrina bihi min ahadin illa biiznillah. Dan malapetaka sihir itu tidak akan pernah terjadi kecuali atas izin Allah. Ini Al-Quran yang mustahil salah. Kadang kita sering berpikir, ya Allah, kemana engkau, kan begitu? Kenapa jin ini begitu menguasai hamba? Kemana engkau ya Rabb? Kamu bisa lihat? Allah menjawabnya langsung dengan ayat yang telah dia turunkan. Ma asabakum min musibah illa biiznillah. Tidak ada satu musibah pun yang terjadi di muka bumi kecuali atas izinnya. Longsor, tsunami, perang, Muslim, pembunuhan, itu semua terjadi atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Karena apa musibah itu terjadi? Wa ma asabakum min musibah fabima kasabat aydikum. Langsung menguap 2 orang. Ya, Muslim, itu pasti jin. Saya berani buktikan, wallahil azim, itu setan pasti yang menguap. Ya, Muslim, hal unabbiukum ala man tanazzalu syayatin tanazzalu ala kulli afakin atim. Ini dia. Maukah engkau aku beritahukan kepada siapa setan itu diturunkan? Allah lalu menjawabnya, kepada tiap-tiap pendusta dan banyak dosa. Di sini nih, Asy-Syu'ara ayat 221. Kalau yang tadi Asy-Syura ayat 30-31 yang saat dibacakan ada yang menguap. Apa tadi bacaannya? Wa ma asabakum mim musibah fabima kasabat aydikum. Ya, selanjutnya An-Nahl ayat 98, karena mengambil setan sebagai pemimpin. Innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Ya, sesungguhnya setan tidak bisa menguasai, tidak punya kekuasaan, tidak bisa berkutik ketika dihadapkan pada orang-orang yang beriman kepada Allah dan bertawakal kepadanya. Ternyata sekalian, dari iman menuju tawakal itu ada jenjangnya. Kalau kemarin memperhatikan itu ada iman, takwa, istiqomah, lalu tawakal. Ada yang menguap lagi. Selamat ya. Bapak sekalian, saya perhatikan satu-satu deh. Nanti saya bantu ruqyah insyaallah ya. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, yang terakhir adalah karena menyembah hawa nafsu. Ya, menyembah hawa nafsu. Maksudnya apa? Mengikuti perasaan. Ya. Mengikuti perasaan. Ya, kemudian berikutnya adalah berpaling dari Allah Ta'ala. Ya. Wa may ya'su an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Sesiapa yang berpaling dari mengingat Ar-Rahman, dari bimbingan Ar-Rahman, maka Allah akan datangkan kepadanya, Allah akan aktifkan dalam hatinya setan yang membimbingnya. Jadi ada 2 pilihan. Mau mengikuti bimbingan Allah atau bimbingan setan, begitu. Mau mengikuti cahayanya atau diam di lembah kegelapan. Kalau jauh dari cahaya pasti makin gelap. Di tempat yang gelap itu ada setan. Disitulah kita tidak tentu arah, enggak tahu mau kemana, enggak tahu harus bagaimana. Maka apa yang terjadi ketika Anda dalam posisi itu? Datangilah Allah, dialah sumber cahaya, seluruh cahaya. Nurun ila nur. Maka mendekati Allah, pasti kegelapan akan sirna. Itu caranya. Dunia ruqyah itu seperti pantai. Ya, di pinggirannya pantai itu menyenangkan Bapak sekalian. Pasir putih, ikan-ikan, terumbu karang, anak-anak berlarian, nyiur melambai, terumbu karang, ya.
Tetapi kalau kita ingin mengambil mutiara hikmah daripada lautan, maka kita harus terjun ke dalamnya, ke dasarnya. Dan di sana ada ikan-ikan yang besar, ya, siap mematahkan tulang belulang dan leher kita. Dan di sana kita memerlukan cahaya. Cahaya lautan, ketika kita sudah selami ke dalam, kita akan melihat warnanya itu tidak lagi biru, hijau atau putih, tetapi hitam gelap gulita. Di sana kita perlu cahayanya Allah Subhanahu wa taala yang telah dipancarkan melalui Al-Qur'an dan Sunnah. Nabi sekalian, ini adalah analogi ikan dan lautan. Bapak Nabi sekalian, kalau di ruqyah pada permulaannya mungkin happy, asik, jinnya lucu, ya kan? Jinnya ngebodor. Kita tanya, "Hai jin, dari mana? Kamu nikah belum? Anak kamu berapa? Kenapa kamu datang ke sini?" Seperti santai. Tetapi kalau sudah deep inside, kita jali ke dalam sekalian, ya kita hijrah, ya kita habiskan seluruh kemampuan kita, maka akan muncul setan-setan yang besar, yang kita hampir-hampir tidak bisa melawannya kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang-orang yang akan menang cepat adalah orang-orang yang telah mengerahkan seluruh kemampuannya untuk melawan setan tersebut. Ya sekalian, ini adalah beberapa penjabarannya dari yang saya sampaikan tadi, ya. Ada satu ayat yang belum saya terangkan, sengaja saya tunda sedikit Bapak dan Ibu sekalian, ya. Adalah tentang hawa nafsu, ya, tentang hawa nafsu Al-Jasiyah ayat 23. Ada di bawah, ya. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Nah, ini dia, ya. Pernahkah kamu melihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai tuannya, sebagai pemimpinnya, atau orang-orang yang tulus mengikuti hawa nafsunya? Maka apa yang Allah sampaikan? Maka Allah akan membiarkan berdasarkan ilmunya, ya. Dan lalu Allah kunci mati pendengaran dan hatinya. Allah letakkan tutup, ya, di penglihatannya. Maka siapakah yang akan memberinya petunjuk setelah Allah membiarkannya sesat? Jadi, pernah mendengar orang yang disesatkan Allah, Bapak sekalian? Orang yang disesatkan Allah artinya orang yang tidak mendapatkan hidayah. Kita sering mengatakan itu, saya belum dapat hidayah. Artinya Mas sedang tersesat. Tahukah Anda kenapa manusia tersesat? Mengikuti hawa nafsunya. Hawa nafsu itu maksudnya apa? Perasaannya. Contoh sedikit sederhana. Wanita tidak berhijab, itu mengikuti hawa nafsunya. Enaknya siang hari panas-panas itu pakai baju tertutup atau terbuka, ibu-ibu? Enaknya itu terbuka. Di Eropa musim panas mereka telanjang, musim dingin mereka tertutup. Saya ke Eropa waktu itu musim dingin, es 2 meter di atas permukaan tanah, semuanya rapi, ya, semuanya rapi, laki perempuan. Saya bilang, saya melihat Eropa itu begini ya, ternyata rapi semua. Kata waktu itu kawan saya di samping saya, itu bukan Ustadz, ini musim dingin aja begini. Kalau musim panas mereka terbuka. Ya, kambing coba kasih baju, mau nggak dia kasih baju? Pakai baju kambing, nggak mau. Enaknya itu kita nggak pakai baju. Ya Presiden, tapi ada perintah untuk menutup kemaluan, menutup aurat. Ibu, berhijab itu melawan perasaan apa tidak? Ya, betul? Melawan hawa nafsu, itu pahalanya. Jadi kalau ada orang mengatakan, saya belum berhijab karena belum dapat hidayah. Bagaimana dia dapat hidayah? Penyebab hidayah tidak turun karena dia mengikuti hawa nafsunya. Nah, pada ayat ini dijelaskan sekalian, ya. Allah Ta'ala akan tutup apa itu? Ketika ada seorang manusia yang mengikuti hawa nafsunya, Allah akan tutup pendengarannya, lihat ya, hatinya, juga penglihatannya. Dikunci mati pendengaran dan hati, lalu ditutup pada matanya. Dari mana lagi sumber hidayah bisa masuk? Dari mana lagi, Pak? Kalau mata terbuka bisa baca, ya. Kalau ini tidak terkunci, bisa
mendengar audio. Kalau mata terkunci, telinga tertutup, hati masih bisa merasakan, ya. Tetapi kalau tiga-tiganya ditutup, dari mana lagi cahaya iman datang? Dari mana kira-kira? Tidak ada jalan. Kenapa itu terjadi? Karena manusia mengikuti hawa nafsunya. Mengikuti hawa nafsunya. Ada satu kisah, ini mohon maaf ya, satu kisah tidak sebutkan nama, dikisahkan oleh sahabat saya. Beliau mengatakan, saya didatangi seorang ustadz, berjenggot panjang, bajunya sudah sesuai sunnah, syar'i maksudnya, tidak isbal dan lain-lain. Dan saya mengenal beliau ustadz yang dikenal. Mungkin kalau disebutkan namanya kalian pun kenal begitu. Ketika berhadapan dengan ustadz ini, beliau mengatakan, "Ahi, tolong ruqyah saya, tolong bacakan beberapa ayat untuk saya." Maka kemudian kawan saya ini mengatakan, "Oh, saya tidak pantas ustadz untuk meruqyah ustadz. Ustadz lah yang harusnya memberkahi saya dengan ayat-ayat Al-Quran yang ustadz ketahui, seorang hafiz Quran, seorang ahli tafsir." Maka kemudian ustadz ini mengatakan, "Ahi, saya perlukan ini, maka saya datang kepada kamu ini, tolonglah saya bacakan beberapa ayat ruqyah untuk saya." Maka teman saya ini mengatakan, "Saya tidak bisa meruqyah kecuali mengetahui apa permasalahannya." Ustadz ini mengatakan, "Ini aib bagi saya, tapi tolonglah bacakan." Lalu teman saya ini membacakan, tetapi tidak ada reaksi apa-apa. 2 minggu kemudian beliau datang lagi, ya, datang lagi dan mengatakan, "Tolong coba lagi, sekali lagi ruqyahlah saya ada sesuatu yang nggak benar dalam diri saya." Maka kemudian teman saya ini langsung mendesaknya, "Saya tidak bisa meruqyah kecuali menemukan akar masalahnya apa." Maka beliau ini mengatakan, "Saya ini senang kalau memandang wajah laki-laki." Tadi ustadz apa ustazah? Berarti laki perempuan? Laki ya? Laki senang laki gimana statusnya? Boleh nggak? Oke, ya. Senang memandang laki-laki. Teman saya langsung mundur. Betul, senang juga lihat saya. Beliau bilang, "Iya, saya lihat kamu di televisi, saya senang." Maka beliau bilang, "Subhanallah, ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah, takutlah kepada Allah." Karena mungkin dia juga takut kan. Pulanglah, begitu kan? Dan tauhidkanlah Allah, sembahlah Allah saja. Begitu. Mendengar kalimat itu, ustadz ini marah. Saya ini, kerjaan saya, profesi saya adalah mengajak umat untuk bertauhid kepada Allah. Baik, kisah yang besar sekalian. Maka kemudian kawan saya ini tidak kuat, mungkin khawatir ya kan, kalau saya menghadapi begituan memang begitu juga. Dulu saya pernah buka ruqyah LGBT, lalu rumah kita dipenuhi yang begituan. Waduh, akhirnya saya putuskan ya, untuk tidak lagi, karena tim saya juga nggak kuat. Terus kemudian ya, berikan saya tips, kata ustadz ini. Kata teman saya, "Iya, tapi antum pulang dulu, nanti saya SMS ya." Sampai pulang ke rumah, dibukalah SMS sama ustadz ini. Apa SMS-nya? Ayat ini. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Pernahkah kamu melihat orang-orang yang melampiaskan hawa nafsunya, dan Allah biarkan dengan ilmunya, dan Allah kunci mati telinga dan hatinya, dan Allah tutupkan katup pada matanya, lalu siapakah lagi, Tuhan yang manakah lagi yang akan memberi petunjuk setelah aku sesatkan? Maka beliau bergetar membaca ayat ini, seorang yang paham agama tetapi mengikuti hawa nafsunya. Subhanallah, Bapak sekalian, ustadz itu diuji dengan itu. Hari ini mungkin kita menertawakannya, tetapi setiap manusia diuji dengan 4 hawa nafsu. Perut, di bawah perut, harta atau kekuasaan. Bisa jadi seseorang diuji dengan jinnah tapi tidak dengan harta. Bisa jadi seseorang itu sangat anti wanita, anti syahwat, tapi dia
diberi ujian kekuasaan. Semua manusia diuji. Lihat diri kita saat menghadapi perasaan. Ini penting. Seorang ulama mengatakan, jika engkau ingin melihat posisi dirimu di sisi Allah, jika engkau melihat dirimu di mata Allah, maka lihatlah dirimu saat engkau dealing dengan perasaan. Apakah engkau orang yang senantiasa mengikuti perasaan, atau engkau seseorang yang senantiasa menentang perasaan? Kalau engkau adalah seseorang yang senantiasa menentang perasaan, maka engkau sedang dekat dengan Allah dan engkau posisinya dekat dengan Allah. Tapi ketika engkau senantiasa melampiaskan perasaan, maka engkau jauh. Karena Nabi SAW bersabda, surga itu dikelilingi oleh hal-hal yang dibenci oleh perasaan. Ini jangan main-main dengan rasa. Setan masuk melalui rasa. Bapak dan Ibu sekalian, ya, setan masuk melalui rasa. Ya, barakallahu fikum.